Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi prajurit pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk seluruh alam. Ya, di dalam kesempatan video kali ini saya akan sedikit memberikan pesan kepada sedulur-sedulur ataupun saudara kita yang sedang laku, yang masih laku pada hari ini, yang kesejatiannya laku ini adalah untuk menemukan kesejatian dari diri kita. Ada beberapa tahap dan ada beberapa laku. Dan untuk laku yang paling tinggi, laku di mana akan dijadikan sebagai pedoman, sebagai tuntunan atau sebagai acuan kita dalam kehidupan dan menjalani hidup ini sehari-hari, yaitu laku sumeleh, laku pasrah total. Laku sumeleh atau laku pasrah total ini adalah di mana kita menyerahkan sepenuhnya gerak dari tubuh kita, gerak dari pikiran kita, gerak dari hati kita, dan gerak dari keinginan-keinginan kita adalah gerak dari Sang Ilahi. Sang Ilahi itu sendiri yang menggerakkan. Sang Ilahilah yang menuntun, menentukan. Itulah laku yang nanti kita lakukan, ataupun laku yang harus dilakukan. Sedangkan tahapan-tahapan untuk mencapai laku sumeleh, pasrah total, ini ada laku-laku untuk menunjang ke arah situ. Ada laku-laku untuk menunjang ke arah laku sumeleh, laku pasrah total. Laku sumeleh atau laku pasrah total ini adalah bentuk cerminan dari perbuatan, tindakan, ucapan akan urip sejatine manungsa yang selalu mewayu ayuning bawana. Salah satu karakter dan ciri khas seseorang yang sudah sumeleh adalah berbudi luhur. Adapun laku-laku untuk menuju ke laku sumeleh ini harus juga ada laku penunjang. Kita tidak bisa laku sumeleh begitu saja dan melakukan laku sumeleh kalau tangga-tangga sebelum menaiki ataupun tangga-tangga yang menunjang kita dalam kesempurnaan dalam laku sumeleh itu belum kita lewati, maka laku sumeleh ini belum sepenuhnya. Laku sumeleh ini seperti yang banyak sekali diceritakan ataupun banyak sekali yang sudah diwedarkan atau banyak sekali yang sudah dibocorkan di dalamnya, bahwa laku sumeleh adalah laku
manunggal jati. Manunggal jati adalah titik puncak dari sebuah laku. Sumeleh juga termasuk bagian dari titik puncak dari sebuah laku. Titik puncak ini adalah awal perjalanan. Titik puncak ini adalah awal perjalanan. Maka laku-laku penunjang ini perlu kita kuasai, perlu kita lewati, perlu kita lampaui, dan perlu kita merasakan tangga-tangga sebelum kita melakukan laku Sumeleh. Untuk yang sedang laku hari ini, dengarkan baik-baik pesan dari saya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu dan memenuhi semua kebutuhan dari hawa nafsu, maka hanya sebatas itu yang kita punya. Atau hanya sebatas itu yang kita peroleh. Saya ambil contoh. Kalau kita lapar, kita mengikuti hawa nafsu, dan kita makan, maka yang kita peroleh hanya kenyang. Hanya kepuasan makan. Tapi kalau kita mampu meninggalkan dari hawa nafsu, kita mau menekan dari hawa nafsu, dan kita mau mengendalikan kendali dari hawa nafsu, kita meninggalkan apa yang menjadi kehendak dari hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan pangwoso. Itu rahasianya. Itu rahasianya di situ. Untuk mendapatkan pangwoso ini, memang kita harus melampaui dari hawa nafsu. Selama kita tidak mampu melampaui hawa nafsu, selama itu kita tidak memiliki doyokwoso. Tidak ada getaran-getaran dari energi kita yang mampu menggetarkan alam semesta. Gelombang pikiran kita pun tidak mampu menembus cakrawala. Gelombang pikiran kita hanya sebatas berapa meter dari diri kita. Getaran-getaran yang ada dalam diri kita juga hanya getaran kecil. Karena tidak ada doyokwoso di dalamnya. Kalau ada doyokwoso, maka gelombang pikiran kita mampu menembus sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Getaran diri kita juga mampu menggetarkan alam semesta. Yang hari ini sedang laku, perhatikan baik-baik bahwa kalian menahan dari keinginan-keinginan, kehendak-kehendak hawa nafsu yang sekarang hari ini lagi laku puasa. Itu adalah untuk menggenggam, untuk merasakan, untuk memiliki dan menguasai doyo kuoso. Doyo kuoso ini adalah mutlak wewenang dari hidup. Doyo kuoso ini tidak bisa kita paksakan. Doyo kuoso ini tidak bisa kita tukar dengan uang, tidak bisa kita tukar dengan jabatan, tidak bisa kita tukar
dengan apapun. Daya kuasa ini akan hadir dan muncul dengan sendirinya, beriringan dengan ikhlas. Ikhlasnya diri kita dalam mengabdi kepada hidup, berbakti kepada hidup, mengenali hidup, mengikuti petunjuk-petunjuk hidup.